lihat penampakan dari Daihatsu Rocky tipe ADS. Yang X, tipe X dual VVT-i sama sih, mesin-mesinnya Daihatsu itu pasti dual VVT. Terus ini ada cargonet, kasnya Daihatsu, ada lampu, terus ini juga pelipatannya 60-40, jadi hampir sama 11-12 sama yang tipe 1000cc turbo. Ini hampir sama ya, bukan hampir, ini sama-sama Rocky soalnya. Ini suasana di baris kedua, enak banget. Kenapa saya duduk sini? Karena biasanya orang itu kan lebih seneng duduk di sebelah kiri. Ini hampir sama, dengan bahan-bahan yang dipakai itu sama sih. Cuman ini masih bisa dicolok atau enggak? Bisa bener ini. Ini harusnya ada power outlet sih. Ada power outlet, terus lampu yang ya seperti standarnya Daihatsu pada umumnya. Nah, jadi di sini ada aksen kayak jahitan-jahitan merah gitu. Jadi terus di sini udah ada paketnya, ini kayak bisa dicopot gitu loh. Nah ini jadi kayak ada apa ya, selerekan, ini bisa dicopot. Nah ini masih sama, jadi ciri khasnya Rocky itu di baris depannya itu ada kayak pegangan gini, tapi kita juga bisa megang dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, jadi dia lebih fleksibel gitu. Nah ini yang LCD untuk entertainnya itu hampir mirip, hampir sama sih. Nanti kita coba jalan. Nah ini buat kita naruh minuman, jadi enak banget, praktis sih. Jadi kita kalau ditaruh di sini botol minuman itu kan bisa tuh kayak lebih cepet dingin gitu. Jadi ketika kita minum dia itu nggak begitu panas lah. Apakah ada vanity mirror seperti biasa, standar lah ya. Udah seharusnya mobil-mobil kayak gini ada vanity mirror di samping kanan kiri. Terus ini juga dia udah bisa dynamic view, keren sih. Ini penampakan dari sisi kemudi. Habis ini kita cobain. Nanti kita hidupin juga. Jadi ada untuk power outlet dan USB. Ini sebenarnya bahannya itu masih lebih enak yang 1000cc turbo loh. Ya mungkin karena terlalu ini juga sih. Ini kan versi yang lebih murahnya gitu. Jadi ya memang sudah sepantasnya lah. Sebagai perbandingan, Rocky yang 1000cc yang udah ADS itu harganya antara 230-an sampai hampir 250 yang ADS. Nah, sedangkan yang 12 itu masih 200 sekian gitu. Jadi ya dari segi fitur beda jauh lah ya. Udah pasti yang lebih mahal itu dapat fitur yang lebih oke.
Sahabat Axis. Slogannya instant to work. Yang aku suka dari Rocky itu adalah dia punya ground clearance yang tinggi. Jadi tinggi banget ground clearance-nya. Waktu itu di video sebelumnya itu aku pernah nyobain yang 1000 cc dipakai untuk jalan ke Bromo dan itu enak banget. DS sebelumnya timbul loh. Yuk kita cobain. Oh ini udah shark fin, jadi nggak perlu beli aksesoris shark finnya lagi. Ini kayak pol nih. Kayak mesinnya cilikan iki ya. Nek ndelok teko kene nih lho. Wingi iku kaya gede ngono. Konsumsi BBM rata-rata 14,1 km per liter. Nggak bisa dijadikan tolak ukur. Soalnya kadang mobil ini lebih sering berhenti sih. Dan bukan dipakai satu orang saja. Iya kan? Yang makan baik dulu bisa. Oh iya, di reset ya. Yang lama. Oke, kita udah riset, kita pengen nyoba ke tol seperti apa. Yuk, gas. Kali ini kita mencoba Daihatsu Rocky yang 1200 di jalan tol Paspro. Jadi jalan tol Paspro ini bagian dari ruas jalan tol Trans Jawa. Nah, kita berada di ruas tol Probolinggo Barat, hendak menguji seberapa enak sih Daihatsu Rocky ini di jalan tol Paspro. Kita akan menuju ke gerbang tol Probolinggo Timur. Nah, untuk mobil yang saya coba kali ini itu adalah 1200. Kenapa saya mencoba di jalan tol? Karena banyak orang sebenarnya membeli mobil Rocky yang 1200 itu untuk mengetahui seberapa hemat sih BBM dari Daihatsu Rocky. Nah, ini kita baru masuk di gerbang tol. Saat ini kita mendapat angka di BBM di odometer itu 17,2 km per liter. Nah, jadi kita baru masuk tol. Nanti setelah di gerbang tol Probolinggo Timur, kita akan mengetes seberapa irit Daihatsu Rocky di tol untuk pemakaian dalam tol. Kita pernah mencoba yang Daihatsu Rocky yang 1000 cc turbo. Itu di jalur tanjakan Bromo. Kenapa kita waktu itu mencoba yang 1000 cc di tanjakan? Untuk mengetahui seberapa bandel sih mesinnya 1000 cc. Mesinnya mungil, tapi tenaganya, waduh, luar biasa. Jadi tanjakan ke Bromo mudah banget kita lahap pada waktu itu. Nah, sedangkan untuk pengujian Daihatsu Rocky yang 1200 cc kali ini, saya mencoba di jalan tol karena mobil ini termasuk value for money-nya itu paling bagus. Itu menurut saya loh ya. Nah, dengan value for money yang bagus untuk ukuran 1200 cc, banyak orang kan pada akhirnya memutuskan membeli mobil ini untuk mengetahui seberapa irit sih mobil Daihatsu Rocky ini.
nanti kita akan mengetahui kayak berapa sih konsumsi BBM yang dihasilkan dari Daihatsu Rocky di ruas jalan tol Probolinggo Barat ke Probolinggo. Sudah keluar di tol Probolinggo Timur dan konsumsi BBM yang kita dapat itu 18,2 km per liter. Cukup irit untuk sebuah mobil yang 1200 cc 3 silinder, termasuk hitungannya irit sih untuk pemakaian sehari-hari. Mungkin bisa jadi di antara 16 atau 18 sampai 19 km per liter. Cukup reasonable untuk ukuran konsumsi BBM yang dihasilkan dari Daihatsu Rocky. Nah, Probolinggo Barat ke Probolinggo Timur itu terkenal dengan angin gendingnya. Jadi ketika kita mengendarai kendaraan di Probolinggo Barat ke Probolinggo Timur, itu angin itu sangat kencang dan itu cukup berpengaruh ke kestabilan mobil. Kita tadi juga udah mencoba ketika angin itu berembus sangat kencang dan memang sempat goyang karena tidak semua mobil itu dia akan stabil itu di tol Probolinggo Barat sampai Probolinggo Timur. Bahkan sekelas Innova pun dia akan sedikit merasakan oleng. Nah, Rocky ini cukup stabil, memang sempat oleng-oleng dikit tapi tidak begitu berpengaruh terhadap performa mengendarai kendaraan ini ketika angin kencang itu sedang berembus gitu. Jadi cukup aman ketika kita harus melaju di kecepatan yang sudah ditentukan dalam peraturan mengendarai kendaraan di jalan tol gitu kan. Nggak perlu ragu sih. Kadang kan banyak orang ketika melewati Probolinggo Barat ke Probolinggo Timur, mereka itu memutuskan untuk menurunkan kecepatannya. Karena apa? Karena anginnya itu sangat kencang dan itu bisa mengganggu keselamatan dalam berkendara. Tapi dengan Rocky ini saya tadi sempat mencoba dan secara keseluruhan cukup aman, cukup nyaman juga ketika digunakan untuk melintasi medan yang berangin kencang seperti di tol Probolinggo Barat ke Probolinggo Timur. Suspensinya sendiri enak, tapi masih lebih enak yang 1000 cc. Nggak tahu apakah ada perbedaan suspensi yang 1200 dengan 1000 cc, tapi saya merasa mobil yang 1000 cc itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Bandingan suspensinya itu, dia empuknya itu pas. Nggak tahu apakah ini juga dari settingan mekaniknya Daihatsu, berhubung kan antara mesin 1200 dengan 1000 cc itu kan sudah pasti memiliki bobot yang berbeda gitu kan. Nah, untuk tarikan mesinnya sendiri khas mesin 1200 cc 3 silinder. Di tarikan-tarikan bawahnya dia sedikit berat, tapi ketika dia udah berada di RPM 2000 ke atas, itu dia udah stabil gitu. Jadi udah mulai menyesuaikan dengan putaran mesinnya. Tapi ketika kita dari start stop and go, misalkan kita berada di kemacetan, mesin 1200 cc-nya ini akan seperti berteriak gitu. Jadi kayak wah, bentar bos gitu, atau masih ngumpulin tenaga dulu gitu. Jadi ya seperti itulah, karena 3 silinder sih. Cuman keuntungannya dengan 3 silinder ini dia bisa melakukan penghematan konsumsi bahan bakar. Nah, terbukti di jalan tol yang barusan kita coba itu dia bisa mendapatkan konsumsi 18 km per liter. Nah, ini adalah impresi saya untuk Daihatsu Rocky yang 1200 cc tipe X. Kita juga akan banyak mencoba mobil-mobil baru, mungkin itu dari pabrikan-pabrikan lain
Jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini ke akun media sosial kalian. Klik like apabila Anda menyukainya. Silakan subscribe apabila Anda memang tertarik untuk mengikuti akun YouTube yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.